Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya sahabat JDV, saya kangen membawakan jagongan. Setelah berminggu-minggu kemarin ditemani sama Ibu Safira Mengtia dan Bapak Afid Husni, juga Bapak Sagai Keranegara. Kali ini saya kembali dari ritual kemarin. Setelah dibotakin dan menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya saya kembali untuk membawakan jagongan. Hari ini, sore ini, saya ketemu dengan seorang game developer yang memiliki sebuah studio game bernama Hino Cyber. Kita kenalan dengan Mas Yogi. Ya. Selamat sore Mas Yogi. Sore. Selamat datang di jagongan. Setelah banyak korban yang sudah diwawancara di jagongan, akhirnya Mas Yogi sekarang dapat gilirannya. Nah, kita ngobrol dulu tentang Mas Yogi dan game. Sahabat JDV sudah mengenal beberapa orang yang juga bergerak di bidang game sebelumnya, seperti Mas Denis Ganda, dan kemarin juga ngobrol dengan Mas Fariza ya, dari Amikom. Nah, kalau sekarang dengan Mas Yogi, memang dari dulu sudah suka sekali dengan game. Iya, dari kecil sih emang udah suka main game sih. Game apa sih Mas dulu yang paling disuka? Kalau pertama itu saya main game itu dari Nintendo, yang setnya gede banget itu. Oke, itu saya juga main. Itu biasanya kalau dulu sih mainnya game-gamenya udah kayak apa ya, masih kayak Pac-Man, Sonic itu awal-awal banget tuh gamenya kayak gitu-gitu sih. Terus mulai ada PlayStation 1 itu biasanya kita rental sama temen. Jadi keluar, ayo main ke PlayStation. Biasanya kita main game-game yang berdua kayak Metal Slug, yang Contra, kayak gitu-gitu sih. Nah, sukanya. Dari situ akhirnya punya nggak mimpi untuk membangun studio game sendiri? Kalau waktu itu sih belum ada. Waktu masih kecil belum ada. Terus mulai ada kepingin itu malah pas kuliah sebenarnya. Mas dulu ngambil kuliahnya Informatika UWI. Dari informatika mulai belajar informatika dan akhirnya suka dengan game dan ingin membuat sebuah studio game. Iya. Nah, akhirnya kapan itu bisa terwujud Mas? Setelah lulus atau sambil kuliah? Waktu itu sih sebenarnya waktu kuliah ya, itu semester akhirnya sempat coba buat sama teman. Waktu itu kan ada lomba game dari gimnastik itu. Coba buat sama dua teman saya. Cuman waktu itu sempat ada masalah karena salah teman saya tuh ini diterima kerja. Mulai dari situ udah mulai renggang kan. Terus yaudah akhirnya berhenti. Saya sempat kerja dulu habis itu di Bandung di Menara Games selama 1 tahun 2 bulanan. Nah, di akhir tahun akhir itu sebenarnya awalnya keluar itu bukan karena untuk buat game, tapi pengen lanjutin S2. Kebetulan waktu itu kan ada kompetisi lomba dari Whiplash. Itu diselenggarain dari US sana. Itu iseng kita coba masukin buat game, masukin ke sana. Alhamdulillah ternyata menang. Ternyata menang. Nah, uang yang dari situ itu kan ada hadiahnya juga. Nah, modal awalnya sebenarnya dari situ. Sampai sekarang menjadi Hino Cyber. Jadi dari lomba itu dan akhirnya sekarang mulai untuk mengembangkan Hino Cyber dari tahun 2012 akhir. Dan sekarang 2014. Selama 1,5 tahun Mas, bagaimana perkembangannya Hino Cyber dari yang dapat modal awal itu tadi dan akhirnya Mas sendirian memulainya. Dan akhirnya sekarang bertiga. Itu dari mana Mas dapat orang-orangnya? Pertama tuh gini. Jadi waktu itu tuh saya ingat tahun 2013 itu ada Jogja Game Jam. Nah, Jogja Game Jam 48 itu. Nah, di situ tuh saya ketemu beberapa orang yang dia tuh kayaknya visinya sama gitu. Dia juga pengen buat game developer juga. Nah, dari situ saling mendekati sih, saling dekat-dekat, saling ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya cuma kayak ngeliat, wah ini kayaknya orang ini bisa nih kalau diajakin. Saya coba deketin dan akhirnya ya dari situ sih. Jadi juga terima kasih banget sama komunitas game dev di Jogja ini. Itu
itu yang bantu banget sebenarnya. Oke. Jadi ketika semua orang berkumpul bersama di JDV juga ya maksudnya caranya bisa berkumpul bersama dan akhirnya bisa saling support dan akhirnya jadilah Hino Cyber sekarang bertiga. Selain masalah SDM Mas, kalau ngomongin masalah-masalah lainnya di Hino Cyber, pernah mungkin mengalami masalah lainnya seperti keuangan gitu mungkin atau perkembangannya atau seperti apa? Mungkin ya bener keuangan sih mungkin lebih tepatnya karena kita di Hino Cyber juga kita nggak ada sambilan kerjaan sih, jadi kita fokus full time di sini gitu. Oke. Jadi ya terkadang kita kayak misalkan software itu kan ada lisensi gitu ya. Nah itu ya kita mau nggak mau ya harus pakai uang sendiri kan untuk ya. Jadi biaya produksinya juga termasuk dari itu tadi ya, lisensi untuk software, pembuat gamenya itu tadi dan operasional juga kadang-kadang ya Mas ya, untuk menghidupi diri sendiri juga ya. Minimal itu. Oke, nah selama 1,5 tahun tadi Mas Yogi memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, akhirnya nggak jadi S2? Nggak jadi. Malah akhirnya mengembangkan Hino Cyber ini. Karena ada modal itu tadi. Dapat modal itu. Apa kata orang-orang sekitar Mas? Udah enak kerja, sekarang harus bikin startup yang karena belum dapat modal gitu harus menanggung biaya sendiri gitu kan, untuk operasional, untuk kedepannya. Kenapa nggak enak kerja aja sih gitu misalnya? Menurut Mas Yogi harus seperti apa sih kalau ada suara-suara seperti itu? Emang sih awalnya tuh agak jadi kesana jadi kayak untuk diri ya, jadi awalnya jadi malas keluar, jadi ya omongan-omongan gitu tuh pasti banyak ya yang jelas. Awal mulanya pun kurang didukung sama orang tua. Umurnya udah kamu ambil apalah PNS atau apa ya itu kan pasti ya. Jadi nah terus awal mulanya itu mulai dapat kepercayaan tuh dari lomba kemarin. Dapat segitu orang tua alhamdulillah udah mulai support. Cuman emang kadang-kadang memang kalau misalkan kayak orang sekitar itu ya misalkan tanya sama orang tua gitu, si Yogi kerja di mana? Oh cuman di rumah aja gitu kan. Itu juga agak gak enak gitu kan, dikirain juga pengangguran. Karena image-nya orang itu kan kalau misalkan kerja itu kantor kayak gitu. Kalau gimana nyiasatinnya sih nggak usah terlalu didengerin sih yang kira-kira itu negatif. Ya tetap fokus aja sama yang dikerjain sih paling gitu. Jadi tetap fokus dan orang mau bilang apa yang penting jalan aja. Itu ya Mas, makanya memang banyak orang yang bilang entrepreneur dan pengangguran itu beda tipis ya. Tapi ya itu dia, asal kita punya hasil yang baik itu pasti akan bisa diterima oleh sekitarnya. Nah sekarang 3 orang, akhirnya Hino Cyber ini sekarang sudah pernah membuat berapa game? Kalau yang udah jadi sih satu. Itu Kitaria Defense Online namanya. Itu game untuk platform untuk web browser sih. PC ya kan? PC. Terus kita lagi ada 3 game yang lagi jalan. Itu 1 game untuk platform PC, untuk PC, Mac gitu. Habis itu yang 2-nya untuk mobile platform. Karena memang sekarang trennya juga mobile ya. Nah, dari game-game itu semuanya masih disupport dengan dana sendiri? Sejauh ini sih ya masih. Tapi ya pasti harapannya ke depannya ada pihak-pihak yang mensupport. Amin, iya. Nah, kalau ngomongin masalah support, pasti mungkin masalahnya tidak hanya di finansial, tapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan resource ilmu atau resource latihan gitu. Kalau di Jogja ini, Mas kerja barengnya dan dapat supportnya dari siapa aja? Kalau support sebenarnya lebih ke ini ya, komunitas. Jadi emang teman-teman di Jogja itu yang saya banggakan itu mereka mau sharing satu sama lain gitu. Memang berkompetisi, tapi berkompetisinya itu sehat. Jadi kalau misalkan di satu sisi misalkan di studio ini, dia punya pengetahuan ini, di studio kita punya pengetahuan ini, itu kita mau sharing di situ. Jadi bukan malah berantem dalam tanda petik, tapi malah bareng-bareng saling mendukung ya. Sejauh ini kayak gitu. Wow, menarik sekali. Itu memang semangat Jogjanya, semangat berkumpul dan semangat berkembang bersamanya kuat sekali. Jadi akhirnya satu dengan yang lain saling mendukung dan akhirnya sering coba punya aku dong apa yang kurang, evaluasi orang lain ya. Oke.
Dan juga ada komunitas gamenya di Jogja. Ada. Okay. Si game developer Jogja tuh ya ini salah satunya dari Amazin itu. Biasanya sih kalau koordinasi itu kalau enggak dari Amazin sih Dennis itu kan. Terus juga dari Agate Jogja juga ada. Oke, Agate dan Amazin ya. Tapi artinya tidak ada yang saling yang saling bersaing dengan cara yang kurang baik, tapi semuanya saling mendukung. Dan akhirnya bareng-bareng di JDV ini saling kerja bersama. Oke. Jadi masa setiap hari sekarang kerjaannya adalah di JDV dan develop game pagi sampai malam. Biasanya ya kalau jam 10-an gitu kan, ya paling sampai jam kadang-kadang sampai tutup pernah gitu. Lagi asik gitu ya. Oke. Akhirnya kenal juga sama yang lain. Ada nggak sih mas manfaat networking yang dirasakan atau ketemu ini dan ketemu itu gitu? Core working space di DV ya. Wah itu banyak banget ya. Jadi pertama tuh dari anggapan orang-orang dulu kan. Jadi sekarang mulai udah agak bisa bangga misalkan, dari mana gitu, dari kantor misalkan. Jadi dan dari sini juga sebenarnya mungkin tanpa dari sini kita juga nggak bakal sebesar ini sebenarnya. Maksudnya bukan sebesar ini sih, maksudnya kayak sekarang gitu loh. Karena dari sini juga jadi dapat kenalan komunitas dan misalkan ya tempat untuk bisa ngerasain gimana sih suasana kalau misalkan jarak onsite bareng itu gimana. Oke, jadi artinya ini memfasilitasi untuk teman-teman di game developer dan beberapa industri kreatif digital lainnya untuk bisa berkembang bersama dan saling saling mencoba, saling mendukung. Oke. 5 atau 10 tahun dari sekarang mas, menurut Mas Yogi, Hino Cyber akan jadi seperti apa sih? Hino Cyber 5-10 tahun ke depan. Kalau misalkan dari jumlah personil itu mungkin karena kita salah satu visi kita itu kita bakal nggak terlalu berfokus sama kuantitas. Jadi mungkin kalau untuk penambahan personil mungkin nggak terlalu banyak kayak misalkan sampai ya game-game yang udah sampai ratusan itu mungkin belum kesana. Tapi yang jelas sih at least sih kita tuh bisa hidup dari hidup sendiri ya, mandiri dan yang jelas bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarga kita juga. Oke. Maksudnya menghidupinya nggak sekedar Hino Cybernya tapi juga masnya juga ya. Iya. Kita semua butuh hidup ya. Oke. Baik. Nah, apalagi industri game di Indonesia diprediksi kedepannya masih bakal cerah sekali. Iya, cerah banget. Jadi rencananya masih akan berkembang lebih besar lagi. Kalau sahabat JDV yang menonton video ini mau mencoba gamenya Hino Cyber, bisa diakses di mana? Kalau gamenya Hino Cyber yang pertama sih ya, itu yang karena yang baru rilis baru satu itu ada di congregate.com. Congregate.com. Dan kalau yang lain, yang 3 yang sedang di develop ini, itu sih sementara kita ada fanpage-nya sih. Jadi ada Kitaria Heroes Crossbender, kemudian ada Renegade, sama yang satunya sih yang Master Olympics ini lagi masuk tahap desain. Oke. Jadi siap-siap sahabat JDV ada 3 game lagi yang bisa dimainkan karya dari teman-teman di Hino Cyber. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini yang memberikan kita gambaran bahwa wow di umur, maaf mas, boleh ngomong umur nggak? Iya, umurnya berapa sekarang? Sekarang sih 23 tahun. Sama loh kita. Serius. Saya masih 23. Lulus S1-nya kapan? Saya S1 tuh 2011. Lulus? Masuk kuliahnya kapan mas? 2007. Lahir tahun 91? 90. 90 tapi tengah tadi Juni ini masuk 24 sih. Oh iya. Itu jadi ngomongin pribadi. Tapi oke. Dari umurnya 23 tahun Mas Yogi sudah memulai startup-nya. Jadi tidak ada alasan untuk sahabat JDV atau siapapun yang punya minat di industri ini untuk mencoba. Ya, nggak usah nunggu tua dulu dan nggak usah nunggu kerja dulu, atau mungkin boleh lah ya kerja dulu untuk kumpulin modal kita. Itu juga perlu ya untuk bisa memulai sebuah startup. Nah, sahabat JDV yang sudah mulai kepingin
untuk memulai startupnya di bidang industri kreatif digital masing-masing, bisa untuk mulai berkembang dan main-main ke JDV. Kita bisa saling sharing dan kita bisa belajar bersama bagaimana untuk bisa membangun sebuah startup. Terima kasih banyak waktunya untuk sama-sama. Mas Yogi. Ikuti terus juga Digital Valley Jagungan, sahabat JDV, yang bisa diikuti setiap hari Kamis di channel YouTube JDV. Subscribe jangan lupa di youtube.com/telkomjdv. Saya Amin Rahmana pamit. Terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas Saga Iklan Negara dan Saga Iklan Negara dan Afid Husni. Kami yang ada di Jawaban pamit. Selamat melanjutkan aktivitas dan teruslah berkarya untuk Indonesia. Selamat sore.